tawabi. Tawabi. Tawabi itu pengikut. Kalau bahasa gampangnya kalimat ekor itu, kata ekor, pengekor. Bukan inti ya. Nah, baik, sebelumnya kita coba merangkum ya. Merangkum dari mulai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, dan khobar inna. 6 itu ya. Kita rangkum dalam contoh yang mudah. Perhatikan di papan tulis, kita rangkum semuanya, contoh yang mudah. Nah, lihat di sini. Kita masuk dulu pembagian, ini rangkuman ya. Jumlah terbagi 2. Satu, jumlah fi'liyah. Kedua, jumlah ismiyah. Nah, lihat. Ini rangkuman. Petanya begini. Perhatikan dulu, nanti harus tahu jumlah. Jumlah. Atau nama lain jumlah apa? Kalam. Kalam itu kalimat sempurna ya. Kalimat sempurna. Nah, dalam kalam itu, dalam jumlah itu ada 2. Satu jumlah fi'liyah, 2 jumlah ismiyah. Biar gampang lihat, pakai contoh. Muhammad telah membaca. Tarjim fi'liyah. Qara'a. Terus Muhammadun. Al-Quran. Al-Qur'anu. Nah, yang kedua, nanti dulu. Qara'a Muhammadul Quran. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Cari dulu fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, ini fa'il. Ini yang pertama, fa'il. Ciri fa'il marfu, mansub, majrur. Nah, ini marfu. Tuh kan? Ini yang pertama, fa'il. Yang pertama, fa'il. Nah, sebagai tambahan Quran, ini kan mansub ya. Nah, sebagai apa dia kalau mansub? Fi'il, fa'il, satu lagi. Nah, maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, maf'ul bih itu objek. Kalau fa'il subjek, kalau fi'il predikat. Kalau keterangan nanti ada tambahan, keterangan itu misalkan keterangan tempat. Muhammad membaca Al-Qur'an di masjid. Nah, di masjid adalah keterangan. Ya, itu keterangan. Ini fa'il yang pertama. Yang kedua, tinggal sah bisi kangge paket anak. Yang kedua adalah fiilnya bukan fiil biasa, tapi fiilnya apa? Bukan, fiilnya majhul. Fiil majhul dari qara'a jadi quri'a. 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 Qara'a. Kan kalau tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan, qari'un makru'un, iqra' la taqra' makra'un mikra'un quri'a. Quri'a yuqra'u. Karena dari qara'a jadi quri'a. Kalau yaqra'u berarti yuqra'u. Nah, model begini, ini fi'il, jumlah fi'liyah juga, hanya fi'ilnya majhul. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Nah, kalau fi'ilnya majhul, teorinya begini, fa'il itu hilang. Fa'il itu hilang, nanti diganti. Nah, mengganti bahasa Arabnya naib. Pengganti. Nah, fa'il ya fa'il. Naibul fa'il. Nah,
berarti fa'ilnya hilang yang ini, Muhammadnya hilang. Muncullah pengganti fa'il itu yang maf'ul bih ini. Al-Qur'ana asalnya mansub, jadi marfu. Jadi quri'al Qur'anu. Kenapa nu? Karena naibul fa'il, pengganti fa'il. Berarti nomor 1 fa'il, nomor 2 naibul fa'il, berada di jumlah fi'liyah. Perbedaannya apa? Fi'ilnya. Kalau fa'il fi'ilnya biasa, maklum. Kalau yang naibul fa'il fi'ilnya majhul. Dan ingat, fa'ilnya hilang. Berarti kita artikan Quran itu telah dibaca. Siapa yang membacanya? Kan hilang. Hilang, tidak ada. Nah, ini ringkasan. Sampai di sini jumlah fi'liyah tidak akan lepas dari ini. 1 fi'il fa'il, 2 fi'il majhul, dan naibul fa'il. Jadi 2 saja, lihat fi'ilnya. Qara'al Qur'an, qara'a sudah, qara'a al-Qur'an, qara'a al-Qur'an atau qara'a Muhammadul Qur'an. Berarti ini fi'il fa'il. Kalau yang quri'al Qur'anu berarti jangan mencari fa'il karena sudah hilang, diganti dengan naibul fa'il. Asalnya naibul fa'il itu adalah maf'ul bih. Asalnya. Tapi karena ini menjadi fi'ilnya majhul, maka otomatis maf'ul bih mengganti posisi fa'il. Fa'il kan marfu, maka maf'ul bih yang mansub berubah jadi marfu. Jadi quri'al Qur'anu. Itu jumlah fi'liyah. Jadi hanya 2 jumlah fi'liyah itu. Baik, sedikit-sedikit. Ada pertanyaan sampai di sini? Betul. Fa'il marfu, naibul fa'il marfu. Yang marfu isim ada berapa? Yang isim marfu ada berapa? 7. 1 fa'il, 2 naibul. Eta teh isim. Ya, isim, ulang. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isim kana wa akhwatuha, 6 khobar inna wa akhwatuha, 7 tawabi simpen dulu jadi 6. Tawabi simpen dulu jadi hanya 6. Makanya kita akan ringkas yang 6 ini hari ini ya. Jadi perhatikan, kalau kita sudah tahu menentukan jumlah, ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Oh, ini jumlah fi'liyah. Berarti 2 kemungkinan. Dicarilah fa'il atau dicari naibul fa'il. Karena dia jumlah fi'liyah. Bagaimana cara menetapkannya? Lihat posisi fi'il. Apakah fi'il ini adalah maklum atau majhul? Yang banyak itu maklum majhul. Maklum. Banyak itu maklum, mau fi'il madhi mau fi'il mudhari. Nanti lihat, oh ini fi'ilnya maklum, berarti carilah fa'il. Tapi nanti ingat, nanti fa'ilnya bisa saja di dalam. Fa'ilnya bisa saja di dalam. Ya, dalam fi'il maksudnya. Lihat, qara'a Muhammadul Qur'ana, terjemahkan. Muhammad membaca Al-Quran. Sekarang dia, seorang laki-laki ya, dia membaca Quran. Terjemahkan. Dia membaca Quran. Jangan ada huwa. Kalau huwa berarti mubtada. Huwa qara'al, itu mah mubtada kan isim. Dia membaca Quran. Qara'al Qur'ana. Udah beres. Mana fi'ilnya? Qara'a. Mana fa'ilnya? Di dalam qara'a tambahkan fi'il plus. Nah gitu. Fi'il plus fa'il. Qur'ana sebagai maf'ul bi. Nah gitu. Kalau ini fa'ilnya muncul Muhammadun.
Kalau ini fa'ilnya bentuk domir. Qoro'a, di dalam qoro'a sudah ada domir, yaitu domir apa? Huwa. Kalau anta, qoro'tal Qur'ana. Kalau antum, qoro'tum al-Qur'an. Kalau anti, qoro'til Qur'an. Kalau ana, nah qoro'tul Qur'ana. Kalau nahnu, qoro'na. Berarti fa'ilnya dalam bentuk domir. Yang ini fa'il dalam bentuk domir tersembunyi. Kalau itu zahir, muncul. Paling tambahan itu saja. Maka lihat ciri fa'il, ingat ciri fa'il. Lihat fi'ilnya dulu. Ini fi'il sudah ketemu. Cari di depan fi'il ada yang marfu. Mau di sini, di sini, di sini, di sini bebas. Yang penting setelah fi'il di depannya ada isim yang marfu. Karena fa'il itu adalah isim. Naibul fa'il itu adalah isim. Mubtada itu adalah isim. Khobar pun adalah isim. Karena yang 7 isim ini namanya marfu'atul asma. Marfu adalah marfu, asma itu isim. Marfu'atul asma itu isim-isim yang marfu. Ya, ada 7 berarti fa'il itu pasti isim. Naibul fa'il itu pasti isim gitu. Nah itu, jadi lihat, kalau menemukan fi'il, lihat, kalau menemukan fi'il mau di awal, di tengah, di akhir, pasti di situ ada fa'il. Hanya fa'ilnya apakah zahir yang ini? Zahir ataukah yang ini domir? Bebas, mau yang mana juga. Pokoknya setiap ada fi'il cari fa'il. Di awal, di tengah, di akhir silahkan. Ketika kita bangkit dari ruku, apa bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Jumlah apa dia? Jumlah? Lihat, sami'a. Jumlah fi'liyah. Berarti dicari fi'il. Mana fi'ilnya? Sami'a. Mana fa'ilnya? Lihat di depan ada yang marfu, tidak isimnya. Ada Allahu. Sami Allahu. Allahu itu berarti fa'il. Kalau tidak ada yang fa'il, kalau tidak ada isim yang marfu, dipastikan fa'ilnya di dalam. Seperti yang ini, ujung-ujung qara'al Qur'ana. Ongkoh setiap fi'il harus ada fa'il. Ongkoh kudu gitu. Ya betul. Qara'a fi'il, Qur'ana bukan fa'il. Karena fa'il itu pasti marfu. Ingat, marfu'atul asma. Maka harus dihafal yang 7 ini. Jangan bosan ya. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 4 5 isim kana wa akhwatuha, 6. Nah, itu tuh semuanya masuk ke marfu. Masuk ke marfu yang itu semua. Maka sekarang lihat di sini. Qara'al Qur'ana. Oh, qara'a fi'il. Qur'ana mual mungkin jadi fa'il karena dia na atau mansub. Kalau mansub itu pasti maf'ul bi. Makanya pastikan qara'al Qur'ana fa'ilnya itu di dalam qara'a. Beda dengan yang tadi. Qara'a Muhammadul Qur'ana. Oh, Muhammadun pasti dia sebagai fa'il. Yang kedua, quri'a itu mah fi'ilnya majhul. Jadi lihat, kita harus hafal dulu tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai fu'ila yuf'alu. Kalau fa'ala yaf'ulu dia pasti berbicara tentang fa'il. Kalau fu'ila yuf'alu berbicara tentang naibul fa'il. Berarti lihat, tapi fa'il naibul fa'il lihat saja. Dilihat saja yang marfu'nya dalam jumlah. Nah, ini jumlah fi'liyah. Mengulang ya. Ada pertanyaan? Jumlah fi'liyah? Hanya itu saja. Kalau fi'il cari fa'il. Kalau fi'ilnya majhul carinya naibul fa'il. Dah beres gitu. Lihat saja baca Quran ada ayat, oh ini mah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il.
Itu mudah gitu. Mudah. Hanya kita harus tahu dulu ari fiil teh naon gitu. Yang mana fiil teh gitu. Makanya ya fiil itu yang fiil madi, fiil mudhari atau fiil amr. Kekuatan ini ada di tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Nah, nanti ada uf'ul la taf'ul. Berarti kalau diperhatikan fa'ala yaf'ulu berarti ini fi'il. Uf'ul la taf'ul fi'il. Tinggal dicari nanti fa'ilnya. Di mana posisi fa'il? Kalau bentuk domir gampang. Kalau ada kata, kalau ada tasrifan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al, nah, fa'al, ta, teruskan. Itu teh fa'il di dalamnya. Tu apa? Ta, tum, ti, ta, tunna, tu, na, itu teh fa'il semuanya. Jadi gampang. Idza darabtum, mana fa'ilnya? Tum gitu. Berarti tasrifan itu menentukan, makanya harus wajib dihafal. Makanya kemarin kenapa wajib dihafal? Wajib dihafal karena kemampuan kita itu di hafalan tasrif. Kalau nahwu itu sedikit, nahwu itu hanya menentukan u, a, i. Kalau tidak u, a. Kalau tidak a, i, beres. Tapi kalau sorob itu membaca dari awal sampai akhir. Makanya kenapa wajib dihafal. Wajib dihafal itu mah. Harus betul-betul mutkin. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Sampai 1 kali nafas. Kalau 1 kali nafas berarti sudah mahir. Tapi lamun renghap ranjuk acan itu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'a. Itu can apal berarti itu mah. 1 nafas. 1 nafas. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Tah itu 1 nafas. Mun masih kene 2-3 kali nafas can lancar. Sebab kita mikir heula matak nafas habis. Kalau sudah lancar itu pasti 1 kali nafas. Dia akan terus bacanya mengalir bagaikan air. Nah itu belajar itu ya. Karena cara membacanya begitu. Baik, itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah hanya disorot 2, fa'il atau naibul fa'il. Ada pertanyaan? Kalau di Al-Quran itu selalu diawali dengan ismiyah atau fi'liyah atau ada yang lain? Kalau sudah jadi satu kesatuan yang utuh, ya pasti 2 kemungkinan. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Lihat saja nanti kalau dalam baca Quran harus tentukan, karena ingat kalau kalam jumlah ini sudah rangkaian kata, kalimat ini rangkaian kata. Tidak mungkin di dalam Quran itu hanya 1 saja, tidak, harus ada hubungan dengan yang sebelum atau setelahnya. Walaupun ada 1 kata kan, mudhammatan, surah apa itu? Ar-Rahman, hanya 1 kata itu. Tapi pasti ada hubungan dengan sebelum dan setelahnya. Tapi biasanya ya satu kesatuan gitu. Contohnya innal insana lafi khusr. Nah, itu 1 kesatuan. Tinggal nanti lihat ieu teh jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Begitu semuanya. Bahkan dalam 1 ayat boleh kita penggal-penggal kalau sudah paham itu. Sudah paham itu lebih nikmatnya baca Quran, telaah Quran. Karena memang ya begitulah, Quran itu bisa kita penggal-penggal. Karena sudah tahu ini 1 jumlah, ini 1 jumlah. Nanti dicirinya dengan wakob. Kalau wakob jaim berarti jaiz. Kalau wakob lam alif berarti tidak boleh berhenti, berarti masih ada hubungan. Nanti ada wakob tam dan sebagainya. Itu nanti kita lihat dari makna, dari arti. Makanya dalam Quran itu pasti jumlahnya mufidah.
Kalau tidak mufidah ada yang dihilangkan. Alhamdulillah itu sudah mufidah. Alhamdulillah mufidah. Lihat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang penting bukan semuanya, tapi yang pertama saja. Alhamdulillah, itu saja. Kenapa? Karena itu adalah kalimat inti, terdiri dari mubtada dan khobar. Sisanya itu pengekor, namanya tawabi'. Jangan dulu lihat pengekor, lihat dulu inti. Intinya apa? Fi'il fa'il, fi'il majhul, terus pasangannya naibul fa'il. Perhatikan, fi'il fa'il, fi'il majhul, itu ketemukan itu saja. Yang lain abaikan. Yang lain abaikan, ya. Jangan melihat yang lain-lain. Fokus yang dua. Kalau sudah menentukan jumlah fi'liyah, tentukan mana fi'il dan fa'il. Sami Allahu liman hamidah. Mana fi'ilnya? Sami'a. Mana fa'ilnya? Allah. Yang lain abaikan. Yang lain abaikan. Yang penting kita tahu kalimat inti. Ini kepalanya. Lamun kepalanya ketemu mudah, buntutnya gampang. Tapi lamun dicepeng buntutnya pasti macok. Makanya caranya bagaimana? Kepala dulu kita kuasai. Setelah menguasai kepala dari kalimat inti, yaitu dua ya, fi'il fa'il atau fi'il majhul naibul fa'il. Itu saja, kepalanya itu, pegang itu. Kalau sudah dipegang mudah. Nah, dalam pembelajaran jarang tadarruj, jarang bertahap, pengennya ingin langsung bisa. Justru kalau sudah menemukan ini, cari, nanti praktek terus ya. Beres ini nanti praktek. Mungkin sebelumnya kita setengah jam kita baca Quran atau hadis, kita cari ini mana fiilnya, mana fa'ilnya, mana fiil majhul, mana naibul fa'ilnya. Kalau jumlah fi'liyah. Ada lagi? Satu diantaranya betul dengan doma. Tapi kan tidak semuanya doma. Doma itu kan untuk mufradnya. Muhammadun mufrad. Tapi kalau dua Muhammad tidak dengan doma, Bu, tapi dengan alif. Muhammadani gitu. Qara'a al-Muhammadani al-Qur'ana. Jadi tidak harus doma. Doma itu satu di antara tanda i'rab. Satu di antara tanda i'rab. Mufrad tanda rofanya doma. Musanna tanda rofanya alif. Jama mudzakkar salim, bayangkan jama mudzakkar salim tanda rofanya waw. Terus nanti jama muannas salim tanda rofanya doma. Atun sama kan, doma. Jama taksir tanda rofanya doma, sama ya? Sama. Asmaul khamsah wow, tuh abu ka wow ya. Nah itu Bu, apakah harus dengan doma? Tidak, tidak semuanya dengan doma. Kalau musanna dengan alif rofanya dan sebagainya. Yang ingat yang 9 isim 9 8 9. Satu jadi diulang deh ya. Satu mufrad, dua musanna, tiga jama mudzakkar salim, empat jama muannas salim, lima jama taksir. Ini isim dilihat dari jumlah. 6 asmaul khamsah. 7 jangan dulu itu. Bedakan, beda dengan buku. Sebelum itu tarik di akhir itu. Isim ghair munsharif alladzi la yansharif, baru ke 89 maksur dan mankus. Itu teh berubah Bu semuanya. Sajana hilap deui aya nama gampang dina Facebook. Facebook tinggal lah bisi bingung mah. Isim maksur itu kan ada judul, sekarang lebih gampang ya. Oleh panitia di judulan menteriat itu naon judul itu ngebahasan video itu. Sudah gampang sekarang di Facebook.
Masih kene bingung, tanya di grup, jangan sungkan. Jangan seperti kuburannya. La taj'alu was'afikum kubura gitu. Jangan jadikan WhatsApp kalian seperti kuburan. Jangan, ramaikan. Ramaikan dengan ilmunya, lain nge-share teu para rugu. Jadi ramaikanlah kalau mau tanya. Karena kalau dipicu insya Allah saya jawab. Baik tidak dipicu mah tidak akan ini ya. Dan jangan sungkan, ingat di grup itu, karena itu grup khusus untuk tolab. Misalkan Ustaz Abed tak hafal isim teh, insya Allah saya jelaskan kembali. Mual disebut bodoh-bodoh ting, mual insya Allah ya. Iya silakan. Itu mah belum. Harus sabar dulu di sini. Sabar dulu di ilmu nahwu dan sorof. Kalau sudah paham nahwu sorof, ingat itu teh mudah semuanya. Rek maca Quran, rek maca hadis, apalagi sholat. Apalagi sholat, insya Allah. Makanya kuasai dulu ilmu ini, kuasai dulu ilmu nahwu sorof, mudah nantinya. Karena ini hanya alat awal, tangga awal. Tapi jangan dulu berbangga ya. Kalau mahir bahasa Arab belum tentu, karena nanti setelah belajar bahasa Arab, belajar Quran, apa tafsirnya, belajar doa-doa. Kenapa belum ke sana? Nanti kalau sudah beres marfu'atul asma, mansubatul asma, dan majruratul asma, pasti, ingatkan, pasti kalau diberi umur ya, dipastikan masuk ke modal yang tadi. Quran kita baca, hadis kita baca, doa-doa sholat pun pasti dibaca. Karena tujuan kita bukan menerjemahkan seperti terjemah Quran, bukan. Tapi kita terjun ke kata demi kata. Kata ini, ba'id baini. Kalau saya sebutkan ini fi'il amr. Yang belum paham kan, ngahuleng. Caranya bagaimana? Sabar. Insya Allah pun nanti akan masuk ke situ. Bacaan sholat itu betul. Bacaan dan sebagainya penting untuk kita hafalkan. Atau fahami. Pahami insya Allah nanti. Makanya bersabar kita pelajari ini. Karena perjalanan kita baru marfu'atul asma. Baru yang 6 ya. Baru yang 6. Nanti pekan depan atau nantinya lagi kita masuk ke majrur dulu. Hanya 3 kalau majrur. Terakhir nanti di mansub. Nah itu sudah mulai praktek Bu. Nanti masuk ke praktek kitab, ke praktek yang lain-lainnya. Ada lagi? Baik, sekarang kedua, tadi jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, wilayahnya jangan nanya fa'il, jangan nanya naibul fa'il. Tapi jumlah ismiyah itu tanyanya apa? Mubtada dan khobar. Saya berikan contoh. Muhammadun ghaniyun. Apa ghaniyun? Kaya. Muhammadun ghaniyun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah lihat jangan nanya fa'il, jangan nanya naibul fa'il. Tanyanya apa? Tanyanya apa? Mana mubtadanya? Apa yang dimaksud dengan mubtada? Isim di awal, jumlah mubtada dan dia marfu. Lihat, isim Muhammad itu isim. Makanya mubtada itu isim. Fa'il itu isim. Naibul fa'il isim. Kan Al-Qur'an itu kan isim. Mubtada pun isim. Pasangan mubtada. Nah. Khobarnya apa di sini? Ghaniyun. Kenapa ghaniyun? Kenapa marfu? Karena sebagai khobar. Kenapa Muhammadun marfu? Karena sebagai mubtada. Kalau yang ini Muhammadnya marfu karena sebagai. Kenapa fa'il bukan mubtada? Karena jumlah fi'liyah, ada fi'il. Ada fi'il. Makanya lihat kalau di sini Muhammadun mubtada pastikan. Di Al-Baqarah Al-Fatihah tadi alhamdu kenapa marfu? Bukan fi'liyah ini mah.
Tuh, jumlah ismiyah berarti ini apa? Mubtada gitu. Sebagai mubtadanya. Yang ini sama ya, Muhammadun ghaniyun. Muhammadun ghaniyun. Mana mubtadanya? Muhammadun. Mana khobarnya? Ghaniyun. Kita ganti Muhammad jangan dengan Muhammad, tapi dengan dia seorang laki-laki yang kaya. Dia seorang laki-laki. Huwa kaya. Ghaniyun. Mana mubtadanya? Huwa. Mana khobarnya? Ghaniyun. Tuh kan sama. Muhammadun ghaniyun mubtada khobar. Huwa ghaniyun mubtada khobar. Jangan mencari fa'il. Karena fa'il wilayahnya di jumlah fi'liyah. Sedangkan ini jumlah. Jadi jumlah ismiyah cari mubtada. Nomor berapa berarti mubtada? 3. Yang kedua cari nomor berapa khobar? Nah, diulang. Marfu'atul asma ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4 khobar. Jadi mubtada khobar nyambung. Kalau naibul fa'il, kalau fa'il naibul fa'il bedanya ternyambungnya mah. Karena kalau mau mencari fa'il, fi'ilnya harus biasa. Kalau mencari naibul fa'il, fi'ilnya harus majhul. Kalau ini pasti nyambung. Karena tidak hanya menyebutkan mubtada saja. Tidak hanya menyebutkan khobar saja. Jadi terlengkap hari itu mah. Contohnya Muhammadun. Ya Muhammad naon maksudna gitu. Tapi kalau Muhammadun ghaniyun, terbayang bahwa Muhammad itu adalah kaya. Ayaan dia. Siga teu aya. Nah, sampai di sini perhatikan. Kalau dilihat isimnya atau jumlah ismiyah, maka yang pertama pastikan dia isim. Isim yang di awal jumlah pastikan dia mubtada. Pasangan mubtada khobar. Hanya saya beri ketegasan, mubtada khobar yang harus diperdalam itu khobar. Itu. Yang harus diperdalam itu adalah khobar. Tayane. Yang harus diperdalam itu adalah khobar. Kenapa? Karena khobar kan banyaknya. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Pokoknya setelah mubtada pastikan khobar. Muhammadun ghaniyun, mana khobarnya? Ghaniyun. Alhamdulillahi, mana khobarnya? Lillahi. Li ngangeli itu. Makanya perdalam lagi. Perdalam lagi mana mana khobar. Apakah ini khobarnya mufrad tunggal satu kata atau ghair mufrad? Yang ghair mufrad ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Atau nanti syibhu jumlah. Nah itu kuasai lagi. Jadi fokus di khobar. Kalau mubtada mah cukup yang di awal. Wailul lil mutaffifin. Mana mubtadanya? Wailun. Mana khobarnya? Lil mutaffifin. Dan lain sebagainya. Itu banyak ya dalam Quran. Makanya betul kata Pak Tony, apakah dalam Quran itu akan ada jumlah ini? Pasti ada. Ketika sudah diucapkan pasti jumlah itu dua kemungkinan, fi'liyah atau ismiyah, itu saja. Kalau diawali fi'il berarti jumlah fi'liyah. Kalau diawali isim berarti gitu. Jadi perhatikan saja. Allahu Akbar, jumlah apa? Mana mubtadanya? Makanya kalau ditanya Allahu, kenapa Allahu? Mubtada. Akbaru, akbaro, akbari. Akbaru, kenapa? Khobar, karena mubtada khobar marfu'atul asma. Jadi terbayang oleh kita, ini kenapa marfu? Muti'atun di sini, muti'atun. Ingat yang 7. Yang 7, yang 6 lah. Yang 6 dari fa'il sampai nanti terakhir. Tapi sesungguhnya bukan 6 sih, 4 kalau mau diringkas lagi. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4
khobar. Tas di gedinya. Yang 4 ini cukup yang ini. Kenapa demikian? Karena kalimat inti itu hanya ini. Ya, fi'il fa'il, fi'il majhul naibul fa'il, dan mubtada juga khobar. Nah, itu contohnya begitu. Quran banyak ya. Dan lain-lainnya, banyak contoh dalam Quran. Tinggal baca saja, baca, tentukan ini jumlah apa. Nanti biasanya kalau dari terjemah ada apa? Kisah, kalau dikisahkan nanti pokoknya cari jumlahnya dulu. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Boleh di awal ayat atau di penggal, kita ambil di tengah ayat, silahkan. Idhab ila fir'aun. Nah, idhab ila fir'aun. Jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Idhab. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya di dalam. Kalau fi'il amar mah sudah pasti di dalamnya. Di dalam idhab. Domir apa? Anta. Pergilah kamu. Tuh kan? Berarti di situ adalah fa'ilnya anta. Idhab. Iqra. Itu sudah jumlah fi'liyah. Jumlah mufidah. Termasuk ke jumlah fi'liyah. Iqra. Mana fi'ilnya? Iqra. Mana fa'ilnya? Iya. Usjudu li adama. Usjudu li adama. Jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Usjudu. Mana fa'ilnya? Di dalam itu ada waw. Waw itu menunjukkan domir apa? Antum. Karena fi'il amarnya. Nah, terus gitu, latih. Makanya kalau kita ingin terus kuat, tiap hari baca Quran, tapi dilihat dari segi lughah, bahasanya. Jadi selain dari bacaan tajwid ya, tajwid, terus nanti tingkatkan menjadi kita tahu tentang gramatika bahasanya. Nikmat dalam membaca Quran, kita tahu di mana kapan berhenti, kapan koma gitu. Karena dari rangkaian itu akan kita tahu. Baik, itu yang keempat ya, mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu isim di awal jumlah. Kalau khobar berarti kabar, khobar teh berita untuk menerangkan keadaan mubtada. Muhammad baru datang. Mana mubtadanya? Muhammad. Khobarnya mana? Nah, baru datang itu ingin mengabarkan keadaan Muhammad. Muhammad pergi. Mana khobarnya? Langsung khobar. Pergi. Itu kan kata kerja ya. Berarti jumlah fi'liyah, khobarnya bentuk jumlah fi'liyah. Ya, itu dilatih terus ya. Latih terus. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, nomor 5 apa? Isim kana dan saudaranya. Nomor 6 apa? Khobar, inna dan saudaranya. Kana dan inna masuk ke mana? Ke fa'il, ke naibul fa'il, ke mubtada khobar. Berarti kana dan inna itu teh masuknya ke mubtada khobar, ke jumlah ismiyah. Tinggal masukkan itu Muhammadun ghaniyun, ya itu ya. Muhammadun ghaniyun. Masukkan kana juga masukkan inna. Hanya kita harus hafalkan fungsi kana apa dan fungsi inna juga apa. Ceng ikhwan, fungsi kana pakai bahasa Arab. Fungsi kana apa? Ya, akhwat, fungsi inna. Nah, tong pabaliutnya kana itu apa? Tarfaul isma wa Nah, jadi meropakkan isim dan isim yang dimaksud adalah mubtada. Khobar yang dimaksud adalah khobar. Sekarang barang-barang. Muhammadun ghaniyun ya. Masukkan kana. Merupakan mubtada, berarti ya? Merupakan mubtada dan menasobkan khobar. Itu kana. Mubtadanya apa? Muhammadun. Jadi dibacanya apa kalau masuk kana?
Kana Muhammadun rofa, khobarnya goniyun, jadi nasob, jadi nah gitu. Paham ya? Baik, saya bacanya Muhammadun semuanya masuk kana. Muhammadun ghaniyun. Ulang, Muhammadun ghaniyun. Nah, diulang. Tuh, jadi begini. Mana isim kananya? Nah, ini isim kana karena dia marfu. Yang disorot karena ini tentang marfu, jadi ini dulu ini saja. Ini sebagai apa? Khobar tambah kana ya, khobar kana. Bukan khobar saja. Kalau khobar saja ini belum masuk kana. Muhammadun ghaniyun mubtada khobar. Tapi kalau sudah masuk kana berubah istilah. Mubtada jadi namanya isim kana. Khobar jadi khobar kana. Karena kekuatan kana itu tarfaul isma watan sibul khobar. Yang kita fokus yang rofaknya yang ini isim kana. Ya, kana Muhammadun ghaniyan. Sekarang hilangkan kana, baca. Masukkan kana. Baik, sekarang balik dengan inna. Muhammadun ghaniyun. Nah, diulang Muhammadun ghaniyun. Nah, fungsi inna apa? Mana yang rofanya? Isim khobar. Nah, ini khobar inna. Makanya nomor 5 apa? Isim kana. Nomor 6 tuh udah beresnya. Beres. Munti kapungkur sakieu mualami karena yang namanya ilmu itu mesti bertahap. Harus bertahap. Kudu dihuapan heula gitu nya. Harus dihuapan, makanya kudu ujug bro langsung makan sendiri kan tidak mungkin. Baik, kita ulang. Yang nomor 5 adalah isim kana. Yang nomor 6 adalah khobar inna. Ini yang marfu, yang kita maksud marfu. Kalau yang mansub balikkan engke. Kan itu baru marfuatul asma. Nanti yang mansubatul asma balikkan we. Berarti apa? Khobar kana isim kana khobar inna paling gitu ya, balikkan. Kuasai satu sajalah yang marfu. Yang marfu nomor 5 apa? Isim kana. Yang nomor 6 khobar inna. Isim kana khobar inna itu masuk ke jumlah ismiyah. Itu yang harus diperhatikan. Masuk ke jumlah ismiyah. Pertanyaannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk latihan silakan diperhatikan, yang belum paham nanti bisa ditanyakan. PR silakan kumpulkan di sini ya, sebelum nanti kita istirahat. Udah beres ya? Ya, sekarang halaman 113. Kita ulang lagi. Marfu'atul asma ada berapa menurut Ustaz Aceng? Ada 7. 1 2 3 4 5 6 pakai wa akhwatuha 6 7 tawabi. Yang 7 tawabi berarti yang ke-7 ini nah gitu. Cek ya. Simpen. Jadi yang ke-7 ini kita harus tahu bahwa ini adalah kalimat ekor saja, bukan kalimat inti ya. Kalimat inti tetap yang tadi ya, 1 sampai 4. Fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar.
Adapun yang isim kana dan khobar ina itu hanya tambahan di mubtada dan khobar. Nah, terus nanti setelah itu yang nomor 7 tawabi'. Lihat tawabi'. Jadi kita akan bahas yang ini ya. Saya bacakan tawabi' isim nomor 7 ya. Isim yang tergolong tawabi' ada 4. 1 na'at, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. Kalau diringkas lihat awalannya itu kan na'at N, atof A, taukid T, badal B, berarti NATB. NATB. NATB itu masuk ke tawabi. Tawabi ada 4, NATB, na'at, atof, taukid dan badal. Tawabi ada berapa? 1, 2, 3, 4. NATB, na'at, atof, taukid, badal. Itu dulu hafalkan istilahnya. Untuk pendalaman satu demi satu insya Allah nanti Sabtu depan kita akan kuatkan ya. Tawabi ada berapa? Sebutkan. Diulang. Sekali lagi. Na'at, atof, taukid, badal. Ya, nanti akan tahu na'at ini, atof ini tahu dengan sendiri. Kalau kita sudah belajar dengan sendiri insya Allah kita paham. Yang penting tawabi itu pengikut. Yang mengikuti ekor dia itu ya. Yang mengikuti. Kalau mengikuti itu tawabi bisa masuk ke mana-mana. Penjelasan tentang keempat isim tersebut akan penulis uraikan secara rinci dalam pembahasan isim yang majrur. Tulis di bawahnya halaman 173. Tulis di bawahnya halaman 173. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Jadi isim yang majrur bahasa Arabnya majruratul asma. Isim yang marfu namanya marfu'atul asma. Isim yang majrur namanya majruratul asma. Jadi isim itu banyak. Isim yang mansub namanya mansubatul asma. Jadi isim yang majrur ada isim yang marfu ada 7. Nah, yang ini nanti ya, isim yang majrur itu ada 3. Tapi ingat, mau marfu, mau mansub, mau majrur, tawabi masuk ke semuanya. Pengikut mah ya kumaha di luhurnya. Kalau di luhur marfu, maka NATB ini ikut marfu. Kalau di atasnya mansub, pasti NATB-nya mansub. Kalau majrur pasti ya itulah tawabi, maka disimpan di akhir. Hanya kalimat pelengkap saja. Na'at apa, atau apa, taukid apa, badal apa, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Baik, halaman berikutnya. Nah, ini khulasoh yang ini. Khulasatul asma'il marfu'ati, ringkasan isim-isim yang marfu. Yang pertama fa'il, ada 2, dibagi 2. 1 zahir, 2 dhamir. Zahir contohnya baca. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya. Nah, langsung fa'il ya nyebutnya. Diulang. Mana fa'ilnya? Bagus. Sekarang yang dhamir, contohnya sa'altu dan jalasta. Sa'altu mana fa'il, langsung fa'il. Tu. Tong di dalam ya. Tu ya teh. Kalau di dalamnya biasa sa'ala, tidak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan tu. Jalasta, mana fa'ilnya? Ta. Baik, itu yang pertama, fa'il. Yang kedua naibul fa'il, sama ada yang zahir, ada yang dhamir. Coba baca yang zahir. Su'ilan nabiyyu. Artinya apa? Ditanya. Tapi ininya dulu apa? Nah, nabi ditanya. Su'ilan nabiyyu. Nah, sekarang mana naibul fa'ilnya?
Nabiyyu. Kenapa bukan fa'il? Karena fi'ilnya majhul. Bagus. Yang kedua naibul fa'il jenis domir. Baca contohnya. Umirtu dan su'iltu. Umirtu, su'iltu. Mana naibul fa'ilnya? Tu itu domir ana. Ini tasrif dari umiro. Umiro, umiru. Teruskan. Umirat, umirota, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma. Itu kan domir apa itu berarti? Umirtu, su'iltu, ana. Ini naibul fa'il. Fa'il dan naibul fa'il masuk ke jumlah fi'liyah. Nomor 3 mubtada. Dibagi 2, ada zahir, ada domir. Baca yang zahir. Yang kedua, iya, Ahmadu ustadzun. Mana mubtadanya? Ahmadu. Aliyun ghaniyun. Mana mubtadanya? Aliyun. Kemudian yang domir, baca contohnya. Huwa maridun. Mana mubtadanya? Huwa. Anta muslimun. Mana mubtadanya? Maridun dan muslimun sebagai khobar. Baik, beres nomor 3, langsung nomor 4, khobar. Karena pasangan mubtada adalah khobar. Nah, khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Perhatikan, yang mufrad itu bukan artinya satu, tapi tunggal. Maksud tunggal itu satu kata. Karena di bawah kan ada mufrad, musanna dan jama', tetap disebut mufrad. Karena hanya satu kata. Al-waladu mujtahidun, al-waladani mujtahidani, al-auladu mujtahiduna. Mufrad semua khobar ini. Khobarnya mana? Mujtahidun, mujtahidani dan itu beri garis, itulah khobarnya yang mufrad. Kalau yang ghair mufrad, nomor 1 dan nomor 2 jumlah, nomor 3 dan nomor 4 syibhu jumlah. Baik, nomor 1. Mana khobarnya? Saya bacakan. Nomor 1 lihat, Aliyun abuhu ghaniyun. Mana khobarnya? Abuhu ghaniyun. Ali mubtada. Jangan ditanya karena sedang membicarakan khobar. Garisan abuhu ghaniyun. Nomor 2, al-maridu yad'ufu badanuhu. Mana khobarnya? Yad'ufu badanuhu. Jumlah fi'liyah. Jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau abuhu ghaniyun jumlah ismiyah. Nomor 3, abuka fil masjidi. Mana khobarnya? Fil masjidi. Nomor 4, al ustadzu amamal baiti. Mana khobarnya? Amamal baiti. Ini yang 2. Pertama diawali dengan huruf jar, kedua diawali oleh dzarab. Maka 2 contoh terakhir ini namanya syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Kalau yang 2 pertama itu jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah. Itu khobar. Kana pun sama. Tapi di sini isim kana ya, isim kana. Zahir dan domir. Kana di bawah ada nakisoh, ada tama. Halaman berikutnya khobar inna. Khobar inna sama dengan yang tadi, ada mufrad, ada ghair mufrad. Sama dengan yang tadi, khobar inna itu. Nah, sudah beres ya? Ada pertanyaan? Kalau di bawah tawabi itu belum kita jelaskan. Tawabi itu apa? Tawabi insyaallah di pertemuan berikutnya. Jadi untuk latihan ini tidak jadi tidak jadi PR ya. Latih saja di rumah untuk menyebutkan isim-isim yang marfu mana saja. Tapi silakan latih beri tanda yang marfu'nya saja. Nanti pekan depan mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang majrur ya, kita masuk ke latihan ini dulu ya, beri tanda ini. Tidak jadi PR, tidak, tapi ini
untuk kita coba mencari tahu mana yang marfu dan dia sebagai apa. Kita akan coba ini sebelum masuk ke majrur. Halaman berikutnya lihat 119. Ini kan isim-isim yang mansub. Ada berapa semuanya? 12. Nah, ini kita simpan dulu. Yang 12 ini dari maf'ul bi sampai tawabi. Itu simpan dulu. Kita tidak masuk ke isim yang mansub. Tapi pekan depan kita masuk ke isim yang majrur. Lihat tadi halaman berapa? 173. Nah, yang ini. Yang majrur ya. Majrur ada berapa? 3 di sini ya. Majrur, isim-isim yang majrur. Bukan 173 ya. 168, lihat. Jadi pekan depan itu kita coba baca latihan yang tadi, terus langsung masuk ke 168. Majruratul asma ada berapa di sini? 3. Kalau yang tadi mansubatul asma ada berapa? 12. Jadi yang sedikit dulu biar paham. Yang majruratul asma ini sudah semuanya kita paham sesungguhnya ya. Yang pertama majrur dengan huruf jar. Karena ada huruf jar pasti majrur. Yang kedua idofah. Maksud idofah itu adalah mudhof ilaih. Yang wajib jar adalah mudhof ilaih. Yang ketiga tawabi kembali. Jadi tawabi itu disimpan di semuanya ya. Marfu, mansub, majrur itu semuanya ada. Jadi pertemuan besok kita akan mencoba mengkaji tentang majruratul asma. Demikian kajian pada siang hari ini. Kesimpulannya tentang murojaah ini ya. Murojaah saja bahwa ternyata isim yang marfu itu ada 7. Yang kuatkan yang fokusnya hanya 6 saja. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada isim kana wa akhwatuha dan khobar inna wa akhwatuha. Alhamdulillahirabbil alamin.